Nah, tuh kan pelan sendiri, udah mati. Nanti kalau misalnya dingin, otomatis akan menyala lebih gede lagi RPM-nya. Seperti tadi ya. Subscribe Classy Story now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif. Baik, di video kali ini Classy Story mau membuat tutorial ya, tutorial idle up RPM biar otomatis tanpa injek gas, tanpa diganjal, biar nanti ketika suhu masih dingin, ketika idle maka RPM-nya akan naik sendiri, dan ketika sudah panas atau mencapai batas panasnya maka RPM akan turun sendiri. Jadi seperti mobil-mobil injeksi atau mobil-mobil sekarang ya, otomatis seperti itu. Nah, alatnya yang digunakan adalah seperti ini ya, seperti kemarin ya alat ini. Baik teman-teman, jika belum melihat review dari video saya, bisa nonton video tentang review alat ini. Nanti saya kasih link di deskripsi atau di kanan atas layar Anda. Oke. Nah, sudah. Nah, bisa nonton ini dulu atau nonton video review dari alat ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kita butuhkan selain alat ini adalah ini. Nah, ini adalah apa iki jenengane? Oh iya, solenoid idle up ya. Ini idle up AC, dan yang satunya idle up lampu ya ini. Tapi saya tukar karena ternyata dulu kiranya ini mati, jadi yang aktifkan saya pindah di lampu idle up-nya. Tapi ternyata ini masih berfungsi, jadi saya pakai untuk menaikkan RPM. Nah, selain ini solenoid idle up, ini juga ada selang. Nah, ini terhubung ke vakum. Nah, ini kan vakumnya harusnya ini ya, kalau yang lampu ini, terus yang AC sebelah sana. Tapi sama saja, bisa ini dicapang juga bisa, tapi harus pakai yang dari sini harus pakai katup searah, atau katup searah dari akuarium itu juga bisa, yang lebih murah ya daripada PCV valve, itu berat juga. Kalau katup searah buat akuarium itu biasanya cuma 3 ribuan harganya, jadi sangat murah, sangat terjangkau. Kalau misalnya mau dicabang ya, kalau nggak dicabang ya seperti ini, kan ada beberapa vakum ya kalau punya Classy ya. Nah, ini yang idle up lampu saya pakai ini harus pakai ini juga bisa. Nah, ini settingan idle up-nya. Nah, di sini ya. Nah, ini tadinya vakum idle up AC ya, tapi tidak saya pakai, saya balik itu aja ya. Nah, jadi seperti ini nanti nekan sendiri. Nah, dan vakumnya ini kelihatan nggak? Nah, ini vakumnya ya. Nah, itu vakumnya. Dan kita pasang dulu biar nanti teman-teman jelas ya, tanpa harus penasaran gimana atau nebak-nebak. Jadi kita sekarang pasang dulu. Nah, sekarang kita pasang ya. Nah, ini berhubung saya sudah kupas kabelnya, jadi kita sambung saja yang min sama min, plus sama plus. Nah, oke, kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal. Ini ada kabel hitam dan merah, ini dapat positif kontak, dan ini yang hitam dapat ground.
Terus yang kuning dan hitam yang sebelah sini dekat sensor itu buat alatnya yang mau dibuat saklar. Misalnya kalau misalnya kipas ya buat kipas, kalau misalnya untuk solenoid idle up ini ya buat ini, kalau untuk misalnya lain-lain atau untuk termostat AC juga bisa. Nah ini ya untuk yang outnya, ini innya, jadi ini dari sumber arus atau dari tegangan, yang ini keluarnya dari sumber apa namanya, uh, alatnya atau yang mau dibuat saklarnya ya. Dan kita naikkan dulu idle, settingan idle up-nya biar nanti lebih jelas ya kalau perbedaannya tinggi dan rendah ketika off dan off-nya. Nah ini kita setting idle up-nya, kita naikkan, kita putar ke kanan. Nah ini akan menekan ya, ini akan menekan tuas gas, jadi nanti ini vakumnya ketarik terus mendorong tuas yang terhubung dengan gas. Nah ini ya, seperti ini. Kita putar ke kanan lagi biar makin jelas nanti pas nyoba RPM-nya, perbandingan RPM-nya nanti pas cut atau off nanti lebih jelas. Untuk settingannya tergantung teman-teman, selera teman-teman, tapi kalau punya saya di RPM 2000, jadi sekalian manasin aki juga keisi ya, karena kalau di bawah 2000 aki itu tidak terisi atau misalnya keisi nggak stabil. Nah untuk meletakkan sensornya terserah teman-teman, mau dikasih di atas radiator atau di selang radiator, yang penting bisa membaca suhu. Dan jangan lupa dikalibrasi, misalnya suhu di dalam temperatur dashboard itu naik dikit atau kira-kira mesin sudah panas, nah itu baru di off kan settingannya. Nah perbedaannya seperti ini ya, ntar saya naikkan dulu. Nah RPM-nya naiknya seperti ini kira-kira. Nah biar cepet nanti sensornya saya bakar saja biar cepat panas dan cepat off ya, ini sebagai contoh saja. Mohon maaf saya sambil merokok ini sensor ya. Nah ketika suhunya sudah panas maka RPM akan turun otomatis. Nah ini untuk sensornya saya kasih di sini ya. Nah, saya cuma tempel saja terus saya ikat kawat untuk sementara di sini, nanti bisa diubah-ubah sesuai keinginan teman-teman. Ya, mau dikasih di mana tergantung selera teman-teman. Baik, kita coba, kita starter ya. Ini fungsinya atau cara kerjanya seperti vakum idle up AC ya. Jadi kalau AC di on kan otomatis kan RPM naik. Nah seperti itu. Tapi kalau ini otomatis ya, kalau suhu masih dingin jadi naik dengan otomatis. Dan ketika suhunya sudah tercapai atau sudah melebihi batas atau mencapai batas, nah baru mati. Nah kita nyalakan mobilnya. Maaf, kita di kontak on dulu. Nah ini tadi udah saya panasin, ini sekarang suhu di sensor 41 derajat. Nah ini ya, nah ini untuk off nya di berapa ini? Oh 48. Nah on nya di 16,1 ya, ini 16,1, sekarang suhunya 41. Nah ini, nah ketika ini menyentuh garis putih, itu saya kemarin kalibrasi ya, ketika menyentuh garis putih ini akan mati atau sekitar 48 derajat ya. Nah kita coba starter mobilnya, kotor ini mobilnya.
Nah, ini kurang naik dikit sih RPM-nya. Nah, ini di sini ya, nanti setelah suhunya mencapai 48 akan mati otomatis. Bentar saya ambil tripod dulu ya, soalnya lupa. Nah, ini suhunya 43,5. Ntar saya kasih mic dulu yang di kap mesin. Nah, biar jelas ya suaranya ya. Nah, saya japit di sini ya. Nah, nanti ketika suhunya sudah tercapai maka akan mati ini ya. Bentar lagi paling. Nah, tuh kan pelan sendiri udah mati. Nanti kalau misalnya dingin otomatis akan menyala lebih gede lagi RPM-nya seperti tadi ya. Nah, ini suhunya sudah 56. Ini sambil saya bakar apa namanya sensornya ya biar cepet gitu ya. Nah, ini saya yang positif ikut ke kontak on ya. Jadi kalau kontak on maka ini akan on, dan ketika kontak off maka ini juga ikut off. Jika teman-teman kipas radiatornya tidak otomatis atau pengen dibuat otomatis, bisa dipakai dengan alat ini. Dan jangan ikut aki langsung ya, soalnya nanti kalau ikut aki langsung nanti pas temperaturnya panas, walaupun kontak sudah sudah off, tapi ini deteksi masih panas mesinnya, otomatis masih menyala ya. Jadi ini akan menyala terus kalau misalnya ikut aki, kecuali dikasih saklar. Kalau kasih saklar kan sama aja ya kan, mendingan langsung ke kontak, ikut kontak. Jadi kalau kontak mati ini akan mati, dan kita coba matikan kontaknya. Nah, seperti ini ya. Baik teman-teman, seperti itu. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Misalnya ada yang sakit ya juga segera diberi kesembuhan dan diberi rezeki yang lancar dan halal. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.